Jadi hari ini kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan, tapi kebanyakan tumbuhan sih ya. Jadi ini peta konsepnya yang kita pelajari ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu, konsepnya dulu pertumbuhan itu apa, perkembangan itu apa, terus nanti ke tahapannya ini ada 3, terus faktor-faktor internal sama eksternal, baru ke pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, kita langsung masuk ke yang pertama ya, tentang konsep pertumbuhan sama perkembangan, itu perbedaannya seperti apa. Nah, ini ya, pertumbuhan kalau diartikan itu apa Din kuncinya? Penambahan ya, proses gitu ya, proses penambahan jumlah gitu kan ya, atau ukuran gitu kan, jumlah atau ukuran sel. Ukurannya ini ya bisa kita lihat dari misalnya panjang gitu kan ya, volume, atau luas ya. Sedangkan perkembangan itu apa? Perkembangan kalau diartikan adalah proses menuju kedewasaan gitu. Nah, kedewasaan ini apa gitu ya kalau di, bidang biologi, kedewasaan dari selnya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat dari 2 indikator gitu ya. Yang pertama itu sel yang telah terspesialisasi, sel terspesialisasi atau sel terdiferensiasi. Nah, apa tuh sel yang, terspesialisasi atau terdiferensiasi? Artinya sel ini, sudah punya, apa ya, identitas atau fungsi tertentu gitu. Bentar, identitas identitas atau fungsi ter tertentu. Nah, emangnya kalau belum dewasa, belum punya identitas atau fungsi? Kak, belum. Jadi kalau sel yang belum matang itu awalnya semuanya dari sel induk gitu kan ya, sel induk. Nah, ini tuh dia sama semuanya gitu, dari bentuknya, fungsinya, ya sama cuma untuk membelah aja, untuk memperbanyak diri aja. Belum, eee, terspesialisasi misalnya jadi sel saraf atau sel otot atau kalau pada tumbuhan jadi epidermis gitu ya, belum jadi kayak gitu, masih bentuk sel induk. Namanya ini meristem kalau pada tumbuhan ya, atau, stem cell kalau pada hewan. Nah, tapi kalau udah dewasa itu indikatornya berarti dia udah terdiferensiasi nih tadi, apakah dia sebagai epidermis, apakah dia sebagai sel otot, dan lain sebagainya. Terus satu lagi, apalagi kalau indikator kedewasaan di bidang biologi, itu satunya lagi itu sudah muncul organ-organ reproduktif gitu ya, reproduktif. Kalau pada tumbuhan berarti apa? Organ reproduktifnya, Din? Halo? Ada, Din? Kalau pada tumbuhan organ reproduktifnya itu berarti bunga gitu ya, bagian-bagiannya ya. Kalau pada hewan apa? Misalnya, sperma gitu ya, diproduksi sperma atau dimatangkannya ovum. Nah, gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak, Kak. Nah, oke, sip ya.
Terus itu kan dari segi, definisi ya. Oh ya bentar, kalau perkembangan itu kan tadi Kakak bahas secara biologis ya. Bisa juga kita lihat secara mental, misalnya contohnya secara mental gitu ya. Eee, apa misalnya pas kecil kita masih ngamuk di depan umum, tantrum gitu kan. Pas dewasa kita sudah mengalami perkembangan mentalnya jadi lebih bijaksana, udah nggak tantrum lagi misalnya kayak gitu ya. Nah kalau SMP kebanyakan contohnya gitu mentalnya. Dari si perkembangan ini. Nah sekarang, dari segi yang kedua nih, kita bisa diukur atau enggak nih pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah kalau pertumbuhan dia bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur ya, bisa diukur dan dinyatakan dengan angka gitu. Nah, kan tadi, memang pertumbuhan apa, penambahan jumlah sama ukuran sel. Nah, ini kayak panjang sel gitu kan, volume sel itu kan bisa kita ukur gitu kan ya. Jumlah sel bisa kita hitung, bisa dinyatakan misalnya berapa juta gitu kan ya, kalau ukuran sel berapa senti misalnya kayak gitu. Itu pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan, dia ini, nggak bisa diukur dan dinyatakan pakai angka. Artinya, istilahnya itu kualitatif. Jadi kita hanya menilai, kualitasnya aja gitu, misalnya grade-nya gitu ya, udah bagus, oke atau reject misalnya kayak gitu ya. Kalau dari apa, contohnya analoginya misalnya barang hasil produksi pabrik gitu kan, kualitasnya bisa dinilainya baik atau buruk atau dah gitu doang kan ya, nggak bisa pakai angka-angka gitu. Nah sama, kalau perkembangan itu nggak bisa kita nilai pakai angka, tapi kita bisa nilai pakai kualitas aja. Oh sel ini sudah berubah jadi sel yang berbeda gitu, misalnya otot, misalnya saraf, gitu ya. Itu dari segi bisa diukur atau tidak. Terus, minta di warna mana ya? Oh ya. Terus, dapat balik lagi atau enggak. Nah, untuk pertumbuhan karena dia penambahan jumlah sama ukuran gitu ya, dia tidak bisa balik lagi atau irreversible. Irreversible artinya tidak dapat balik lagi. Maksudnya tidak dapat balik lagi gimana? Ini contoh ya. Kalau ketika anak-anak misalnya tingginya, 100 senti, ketika dewasa misalnya sampai 170, ketika tua bisa jadi 100 senti lagi nggak? Nggak bisa ya, ini tetap 170, artinya tidak balik 100 senti lagi, nggak tidak menciut lagi gitu ya, nggak ada tuh menciut kayak gitu ya. Nah tapi Kak, kan kalau orang tua biasanya kan kayak lebih pendek gitu sih kelihatannya gitu ya. Nah kalau lebih pendek itu kan sebenarnya kalaupun ada ya yang udah 80-an gitu ya, itu kan bukan menciut ya, tapi lebih ke kayak, kualitas si tulang punggungnya aja gitu, yang tadinya kuat untuk tegak, sekarang nggak kuat tegak lagi karena pengeroposan jadi bengkok misalnya, makanya dia jadi bungkuk gitu ya. Jadi sebenarnya ya tingginya nggak berkurang, sama kayak tinggi maksimal dia pas masa dewasa gitu. Itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu beda nih, dia bersifat reversible. Reversible artinya reverse kan ya, reverse itu berarti bisa balik lagi, bisa balik lagi. Contohnya apa? Contohnya, kalau dari segi biologi dulu ya, karena ini kan level SMA ya. Misalnya tadi ya, tumbuhan ya, jaringan meristem atau yang masih aktif membelah gitu kan ya, berubah ceritanya. Jadi, apa ya, epidermis ajalah ceritanya ya, epidermis. Nah, epidermis ini spesialnya di tumbuhan gitu ya, di hewan juga bisa sih.
punya sifat, eee, tipotensi. Tipotensi ini dia bisa balik lagi gitu ya, sifat bisa balik lagi ke jaringan jaringan embrional atau jaringan yang masih membelah nih, yang belum punya identitas lagi. Nah, jaringan embrionalnya apa? Ya tadi si meristem tadi, si meristem tadi. Jadi dari meristem terus si epidermis balik lagi ke meristem itu bisa kalau di, konsep perkembangan gitu ya. Kalau di hewan iya ada sama gitu ya, ada sel-sel tertentu yang bisa balik lagi ke stem cell misalnya gitu. Nah terus si stem cell-nya ini bisa kita, direct pengen jadi sel apa gitu sesuai keinginan. Misalnya nih kalau untuk orang-orang tua cewek-cewek yang kaya misalnya ya, ada terapi stem cell misalnya kayak gitu ya untuk misalnya kulitnya, perbaiki kulit biar jadi muda lagi. Atau kayak untuk terapi organ, organ yang udah rusak pakai stem cell biar harapannya, organnya bisa apa, dibikin yang baru lagi gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kak. Oke next ya. Nah, sekarang kita bahas tahapan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Itu diawali dengan proses perkecambahan, habis itu ada pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, baru perkembangan, ya. Jadi sekarang perkecambahan dulu. Nah, salah. Nah, untuk bisa lebih memahami perkecambahan, itu kita harus paham dulu ya tentang struktur biji. Nah, ini Kakak bahas, dari yang si, dikotil aja ya, yang di atas ya, soalnya lebih mudah gitu di apa, di penalarannya nanti ketika pas perkecambahan ya. Kakak bahas yang dikotil ya. Kalau kita bandingin yang bawah ini kan dua dua ini ya, 2 keping biji ya, berarti dia ini yang eudikot ya, ini yang di atas ini yang dikotil. Kalau yang bawah ini kan jagung ya, ini monokotil ya. Kita bahas yang ini. Jadi, struktur biji itu seperti apa, jadi ada yang 2 kepingnya tadi ya, untuk dikotil ada kepingannya, kamu bayangin aja kayak kacang gitu ya, kacang tanah atau ini lebih mirip ke kacang merah gitu ya. Nah, ini ada 2 keping, kepingan itu namanya kotiledon ya, kotiledon atau keping biji, kepingan bijinya. Terus ada bagian ya, satu gini gitu ya. Nah, ini adalah, nanti yang berkembang jadi si tumbuhannya gitu ya. Bagian yang paling bawah ini ya, ada yang namanya radikula. Radikula bagian yang paling bawah ini adalah calon akar. Mhm. Terus, di atasnya radikula ada yang namanya hipokotil. Nah, hipo itu untuk bawah ya, hipo untuk bawah, di bawah gitu ya. Kotil kotil untuk kotiledon. Jadi hipokotil itu sebenarnya adalah ruas batang yang nantinya akan ada di bawah ruas batang di bawah kotiledon nantinya ya, nantinya setelah tumbuh. Ini kan kalau kamu ngelihat sini, loh kan ini kotiledonnya justru di luarnya, hipokotil di sini, kan suatu hal yang berbeda antara mereka gitu ya. Nah tapi nanti ketika tumbuh ini akan, jadi satu struktur yang sama gitu pokoknya ya, nanti kan ada gambarnya ya. Nah si hipo ini, bagian batang yang di bawah kotiledon gitu ya.
sekarang epikotil. Epi untuk atas ya, epi untuk di atas. Kotil itu ya kotiledon gitu ya. Jadi kalau epikotil adalah bagian atau ruas batang bentar, di atas ruas batang di atas kotiledon. Gitu. Terus yang paling atas lagi di atas epikotil ini ada seed pod ya. Seed pod ini adalah daun lembaga. Bentar ya Din ya. Tapi lanjut ya Din ya. Nah, itu ya tentang si struktur biji. Nah, kalau nantinya digambarin nih biar kebayang ya. Nantinya ketika tumbuh, nah ini kan nanti jadi akarnya gitu kan ya. Nah, terus di sini. Nah, nih supaya lebih kebayang, ini kayak gimana? Nah, ini ya, supaya lebih kebayang coba perhatikan ya. Nantinya dari si biji yang seperti ini akan berkembang jadi yang seperti ini nih. Nah, ini kan tadi kan berasal dari radikula kan ya. Berasal dari radikula atau calon akar. Terus batang tuh nanti itu kebagi jadi dua bagian gitu ya berdasarkan letaknya terhadap kotiledon. Nah, ini yang biru ini kakak gambarkan sebagai kotiledon. Nah, terus berarti yang ini kan ruas batang di bawahnya kotiledon kan ya, berarti dia adalah hipokotil gitu. Berasal dari hipokotil. Yang di atas yang ini masih ruas batang tapi di atasnya kotiledon kan ya. Nah, ini yang epikotil. Nah, yang ini baru daun lembaga gitu ya. Berasalnya dari gitu ya, daun lembaga ya nantinya dia jadi daun beneran gitu. Ini epikotil, hipokotil sama radikula juga ini asalnya gitu ya, asalnya dari radikula, dari hipokotil, epikotil. Gitu. Untuk struktur biji ada yang ditanyain dulu. Oke, next ya. Nah, sekarang ya kita bahas dulu fisiologisnya dulu ya. Kenapa, bagaimana perkecambahan itu bisa terjadi, terus prosesnya seperti apa. Bentar. Nah, perkecambahan itu apa? Perkecambah. Perkecambahan itu sebenarnya kalau diartikan ya, munculnya munculnya atau keluarnya gitu ya radikula atau calon akar
dan plumula. Plumula itu calon tumbuhan ya. Berarti ini tuh include sama batang, sama daun juga gitu ya. Munculnya radikula dan plumula. Oh ini calon batang dan daun. Calon batang daun gitu ya. Dari dalam biji. Nah, itu perkecambahan. Nah, untuk bisa muncul si radikula sama si plumula ini, mana sini, sini, sini. Nggak bisa nyala kali. Oh, nggak bisa, cas dulu, cas dulu. Di bawah, oh udah bisa nih, kali-kali bisa. Sambil dulu cas. Udah nih, coba deh. Pegang sendiri. Kanan cas. Nah, lanjut lagi ya. Eh, Perkecambahan tadi bisa munculnya si radikula sama si plumula ini harus didahului oleh beberapa tahap. Nah, ini urutan tahapannya ya, kakak kasih panah-panah. Yang ini tahapan yang pertama, ini yang tahapan yang kedua, tahapan ketiga, ini tahapan keempat, gitu ya. Eh, apa? Ngeblur. Ngeblur. Oh, bentar. Oh, gara-gara ini kayaknya. Sekarang udah ngeblur nggak? Udah. Udah, oke, gara-gara itu. Nah, ini ya. Ini tahap-tahap perkecambahannya. Jadi, pertamanya untuk bisa munculnya ini tadi harus terjadi imbibisi. Imbibisi itu apa? Jadi masuknya air ke dalam biji. Jadi harus ada si air ini. Kalau Dinda mungkin dulu pasti pernah sih, entah di level apa ya, SMP atau SMA, kayak percobaan tanaman kacang hijau gitu, terus ditaruh di kayak aqua gelas bekas, terus dikasih apa tuh kapas yang dibasahin gitu kan. Nanti terus lama-lama terus kayak diteliti gitu, kapan munculnya si daun si togenya gitu kan ya. Nah kan kayak gitu ya. Jadi untuk apa sih si kapasnya harus di-maintain basah gitu kan? Ya ini pentingnya ya, harus ada air dulu masuk ke si biji. Kalau nggak ada imbibisi, ya nggak bisa. Ini itu awalan dari perkecambahan gitu ya. Emang pentingnya air itu apa? Nah, air ini membuat ya si air ini membuat embrio mensekresikan giberelin. Giberelin ini adalah salah satu jenis hormon ya. Nah, tadi dengan adanya air, embrio di dalam biji ya, dalam biji mensekresikan giberelin gitu kan ya. Terus dengan adanya giberelin gitu, ini jadi sinyal buat yang ketiga nih. Kalau udah ada giberelin, dibuatlah sintesis itu kan dibuat ya. Dibuatlah dan disekresikan, dikeluarkanlah enzim yang namanya alfa ya, amilase gitu. Jadi prosesnya berurutan ya. Dari imbibisi, terus giberelin, terus ada alfa amilase nih. Nah, fungsinya alfa amilase apa? Namanya amilase. Nah, kita udah belajar enzim. Berarti ase untuk enzim kan amila. Amila itu untuk kode substratnya. Berarti substrat dia adalah amilum. Amilum itu kan papi ya. Nah, jadi kalau ada alfa amilase, cadangan makanan di dalam endosperma. Nah, endosperma tuh bagian ini ya yang banyak ini ya. Nah, ini semua ini ya. Nah, ini endosperma fungsinya ya cadangan makanan gitu ya. Cadangan makanan di endosperma bakal dipecah sama si alfa amilase. Cadangan makanannya ya berupa amilum gitu ya. Amilum tuh kan karbo ya atau pati. Patinya diubah jadi apa? Namanya alfa amilase. Berarti amilum diubah jadi glukosa. Itu oleh si
alfa amilase. Sebenarnya goalnya dari proses ini adalah ini, ya, dapat glukosa ini. Emang buat apa glukosa? Ya, glukosa itu nantinya buat apa, diserap atau kayak dimakan gitu kan ya, sumber makanan. Sumber makanan buat siapa? Sumber makanan buat embrio untuk berubah menjadi biji. Kita udah belajar katabolisme, ya kan ya? Jadi gula nanti akan dikatabolisme gitu ya. Katabolismenya apa? Katabolismenya adalah respirasi respirasi aerob gitu kan atau seluler ya. Nah, gitu ya. Dikatabolisme menjadi apa? Ya ujungnya jadi ini, ya kan? Jadi ATP. Embrio butuh si ATP ini. Jadi nyambung ya. Gitu. Kan kalau kita ingat lagi C6H12O6 gitu kan ya plus O2 jadi CO2 plus H2O plus ATP gitu kan. Nah, embrio butuh ATP-nya. Dari mana? Dari gula yang dia makan. Begitu urut-urutan proses perkecambahannya. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman? Aman, Kak. Oke, Tadi next. Mm-mm. inhibisi apa? Apa-apa? Tadi inhibisi apa? Ini imbibisi masuknya air ke dalam biji yang ini ya. Yang di highlight Oh, yang ini. pakai kapas gitu ya? Ya, jadi imbibisi kalau diartikan masuknya air ke dalam biji itu imbibisi. Ya, yang kapas dibasahin tadi contohnya, aplikasinya. Ada lagi? Udah, Kak. Oke, next ya. Nah, sekarang ada tipe perkecambahan ini ada dua ya. Ini harus diingat yang tadi itu ya, yang si struktur epikotel hipokotel tadi. Itu ini nyambung sama yang ini ya. Jadi ini ada dua tipe perkecambahan. Bentar. Ini enggak. Eh, kali. Nah, ya. Dua tipe perkecambahan. Ini tergantung tanamannya apa gitu ya. Epigeal sama hipogeal gitu ya. Kalau contohnya hipogeal kita lihat maize apa nih jagung gitu ya. Epigeal common garden bean berarti kacang apa nih ya? Garden bean kayak kacang merah gitu lah ya. Kacang merah terus apalagi mangga biasanya contohnya mah. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas yang epigeal dulu ya. Ingat ya, tadi kakak pindahin sini deh strukturnya ya. Struktur nantinya bakal jadi kayak gimana kan kayak gini ya. Ini adalah hipokotil gitu kan ya. Terus ini adalah si kotiledonnya. Kotiledon. Ini epinya ya, epikotil. Nanti di atasnya ada si daun-daunnya. Ini akar-akar. Ini daun lembaga ya. Daun lembaga yang ini radikula. Nah, ya. Nah, untuk yang tipe perkecambahan epigeal, oh ya, sebelumnya nih, epi tadi kan di atas, ya kan? Sekarang geal itu mengacu kemana, Kak? Geal itu mengacu ke tanah. Artinya epigeal ini nanti apa? Kotiledonnya akan ada di atas tanah gitu ya. Kalau hipo kan tadi bawah ya. Hipogeal berarti nanti kotiledonnya ada di
bawah tanah. Tuh. Oh ya benar, ini tambahin contohnya. In maize and other grasses, berarti rumput gitu ya. Rumput. Dah, kita bahas yang epigea. Nah, jadi ini ya, asal mulanya semua seed, semua biji ya, baik dia tipe epigeal maupun hipogeal itu adanya di bawah tanah, ya kan, di bawah tanah nih ya. Terus untuk epigeal gitu ya, bagian yang tumbuh adalah bagian hipokotilnya. Hipokotil yang tumbuh. Nah, kamu bayangin ini yang tumbuh nih, ini tumbuh gitu ya ke atas gitu ya. Tadinya dia di bawah tanah, dia tumbuh, tumbuh, tumbuh. Naik kan berarti kan dari bawah ke atas gitu ya, pertumbuhannya dari bawah ke atas. Berarti dia naik kan ke atas tanah beserta bagian-bagian di atasnya. Di atas hipokotil ada siapa? Ada kotiledon, ada epikotil, ada daun lembaga. Ikut semua naik ke atas tanah, keangkat ke atas tanah. Karena yang tumbuh bagian bawahnya, si hipokotil. Gitu ya. Jadi kotiledon yang ngangkat ke atas, epikotil yang ngangkat ke atas sampai ke ini foliage leaf ya, daun lembaga. Gitu. Jadi kotiledon dan daun lembaga ikut ke atas tanah karena yang tumbuh adalah hipokotilnya. Bagian bawah yang tumbuh maka bagian atasnya ikut ke atas, ngangkat ke atas, keangkat gitu. Bisa dipahami yang epigeal? Bisa, Kak. Ya ingat ya jangan kebalik ya. Walaupun namanya epigeal, cuma yang tumbuh gitu ya, mengalami pertumbuhan memanjang hipokotilnya ya. Untuk epigeal, hipokotilnya yang tumbuh. Nah, untuk hipogeal berarti yang tumbuh kebalikannya lagi ya, epikotilnya gitu. Nah, oke kita lihat sini. Kan, bijinya tadi di dalam tanah ya. Terus bagian batang, ruas batang yang tumbuh adalah bagian yang atasnya ya. Ini epikotilnya ini atasnya ya. Nah ini ya epikotilnya. Epikotil yang tumbuh. Sehingga yang akan terangkat ke atas tanah, ya bagian di atasnya epikotil aja gitu kan. Apa yang di atas epikotil? Ya cuma sih daun doang, daun lembaga doang yang muncul ke atas tanah gitu. Nah, sedangkan bagian di bawah epikotilnya gitu ya, yaitu si kotiledon, yaitu si kotiledon dan bagian di bawah kotiledonnya yaitu si hipokotil. Nah, itu tetap tinggal di bawah tanah. Kotiledon tinggal di dalam tanah, sedang, sedangkan daun lembaga terangkat ke atas tanah. Gitu. Nah, saya sesuaikan ya tadi sama pengertiannya hipogeal berarti kotiledonnya nih tetap ketinggalan di bawah. Kenapa? Karena yang tumbuh itu bagian di atasnya dia. Jadi kalau dia tetap di bawah gitu. Yang tumbuh ke atas yang epinya kok. Jadi yang ngangkat cuma epikotil sama daunnya doang. Begitu. Bisa dimengerti? Mhm. Oke, next ya. Nah, sekarang kita ke pertumbuhan primer. Ini kan fase yang selanjutnya ya, habis perkecambahan itu pertumbuhan primer. Intinya kalau primer itu berarti pertumbuhan panjang gitu ya, panjang ke arah atas gitu ya untuk batang ya, kalau batang ke atas. Kalau akar gimana? Akar kan ke bawah ya kan ya, ke bawah atau ke dalam tanah gitu ya, ke dalam tanah untuk si akar. Itu. Jadi kalau kita bilang ya pertumbuhan vertikal ya ke atas bukan ke samping. Itu pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini kenapa bisa terjadi? Karena adanya si meristem primer, gitu ya. Jadi kalau pertumbuhan primer, pertumbuhan panjang ke atas, berarti meristem primer adanya di mana? Berarti di atas-atas juga, gitu ya. Dia ada di ujung batang, Falisya, ujung batang, terus dia ada di ujung
akar gitu ya. Terus dia ada di pucuk-pucuk. Nah, kayak gitu ya, pokoknya di bagian ujung-ujung. Itu untuk pertumbuhan primer. Terus nah ini bisa kita lihat nih, pertumbuhannya ke arahnya ke atas ya, ke atas gitu. Jadi, nah nih, sel yang tertuanya adanya di bawah, sedangkan yang mudanya ke atas. Ini berarti batang ya, di batang. Nih, awalnya dari sini ke atas gitu ya. Berarti meristem yang terus aktif membelahnya, yang menyebabkan penambahan selnya ya berada di paling ujung ya. Nah ini yang warna coklat ini sih meristemnya. Yang tertua di bawah, yang muda-muda ke atas. Jadi nambahinnya kayak nyusun bata gitu ke atas, kan dari bawah ke atas, nyusun bata bikin rumah gitu ya. Nah ke atas. Oh, itu untuk yang di batang ya. Kalau di akar berarti ya kebalik ya, karena si meristemnya adanya di paling bawah gitu. Kalau di akarnya jadi pertumbuhannya ke bawah. Gitu, itu untuk di akar. Nah, terus satu lagi, pertumbuhan primer menyebabkan yang namanya dominansi apikal. Jadi, apa dominansi apikal? Ini pertumbuhan pertumbuhan, di ujung gitu ya, di ujung atau ya di daerah ujung itu mendominasi atau pertumbuhan memanjang gitu ya, pertumbuhan di ujung atau memanjang ini mendominasi. Nah, kalau dia mendominasi artinya tipe pertumbuhan yang satunya lagi ini nggak bisa jalan. Siapa itu? Nah, pertumbuhan yang lateral, kalau pertumbuhan apikal mendominasi berarti pertumbuhan lateral terhenti. Apa tuh pertumbuhan lateral? Pertumbuhan lateral itu jadi kayak pertumbuhan penambahan penambahan apa, cabang gitu, cabang atau ranting, atau yang menyebabkan kerimbunan lah, kerimbunan. Nah, jadi tumbuhan itu kalau lagi tumbuh itu pilih salah satu gitu ya, mau tambah tinggi gitu ya, atau atau misalnya tingginya stop dulu nih, tapi tambah cabang-cabang. Nah, gitu ya. Kalau ini apikal, kalau ini lateral. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kenapa? Ya, keterbatasan nutrisi sih gitu, keterbatasan bahan untuk pertumbuhan dia. Jadi kalau lagi pertumbuhan apikal, nggak bisa pertumbuhan lateral. Kalau lagi pertumbuhan lateral, nggak bisa pertumbuhan apikal. Pilih salah satu. Nah, makanya untuk pertumbuhan primer ini menyebabkan dominansi apikal ya. Jadi nggak ada penambahan, cabang-cabang itu enggak gitu ya, fokus ke tambah tinggi, gitu. Itu pertumbuhan primer. Ada yang mau ditanyakan dulu pertumbuhan primer? Aman? Next ya. Nah ini masih sama cuma ini untuk, akar ya, di akar. Pertumbuhan primer pada akar ini mengakibatkan ini zona zona pertumbuhan akar ya, zona pertumbuhan akar. Nah, tadi karena, meristem akar adanya di ujung ya, berarti kan di sini nih, meristem apikalnya. Ya. Maka, daerah yang paling bawah itu adalah daerah pembelahan ya, karena meristemnya di bawah gitu. Di atasnya daerah pembelahan, ini adalah daerah yang kedua, tepat di atasnya ya. Ini daerah pemanjangan. Kalau pembelahan ini berarti tambah jumlah ya kan, tambah jumlah sel. Kalau pemanjangan itu berarti tambah ukurannya, tambah ukuran sel.
Misalnya kalau di daerah pemanjangan ini, daerah pembelahan ini, selnya jadi banyak lapisannya gitu kan ya, banyak lapisannya karena nambah terus jumlahnya. Nah, kalau di pemanjangan, selnya tambah ukurannya, tadinya segini misalnya jadi segini panjang, gitu ya, beda ya, gitu. Nah, sedangkan yang terakhir, yang paling atas itu adalah zona diferensiasi. Jadi diferensiasi udah mulai tadi ya, apa, penghususan gitu, penghususan. Dicirikan dengan apa? Nah ini ya, adanya nih sel-sel khusus nih. Apa nih? Dia adalah potong, rambut akar ya. Jadi dia modifikasi dari epidermis. Nah, kalau udah ada modifikasi-modifikasi gini ya berarti itu udah zona diferensiasi. Jadi ciri zona diferensiasi akar itu adalah adanya rambut akar ya. Terus akar juga dilengkapi nih sama struktur tambahan ada tudung akar ya. Kayak helmnya gitu ya ngebantu dia ketika menembus ke dalam tanah. Itu pertumbuhan primer ya. Kita next ke pertumbuhan sekunder. Nah, kalau pertumbuhan primer itu pertumbuhan, tadi ke atas gitu kan ya, pertumbuhan memanjang. Kalau pertumbuhan sekunder itu adalah penambahan ketebalan diameter. Tadinya misalnya segini menjadi segini. Nah, gitu ya. Tuh, untuk pertumbuhan sekunder. Jadi ketebalan diameter atau menggendut lah gitu kalau di manusia mah ya. Pertumbuhan primer tambah tinggi, pertumbuhan sekunder jadi tambah gendut gitu. Nah, apa, gimana caranya pertumbuhan sekunder, itu karena ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini adalah kambium ya, kambium. Berarti kambium adanya di mana? Kalau kita ingat pelajaran kelas 11 jaringan tumbuhan, kambium ada di batang ya, di batang. Makanya pertumbuhan sekunder ini adalah pertumbuhan ketebalan diameter batang, ya orang kambium adanya kan di batang, gitu ya. Sebenarnya ada 2 jenis kambium ya, kambium, vaskular atau kambium yang ada di jaringan pengangkut gitu ya, sama kambium gabus. Nah ini makanya nih ya ada vaskular kambium sel sama fork kambium sel, ini gabus maksudnya, kambium gabus itu yang lebih luar lagi, kita nggak usah bahas di detail itu, gitu. Ini harusnya ini nggak dominasi lateral ini ya. Beda ini, berbeda ini salah ini, skip aja ini. Dominasi pertumbuhan lateral sama pertumbuhan sekunder beda ya, kalau lateral tadi yang kerimbunan, salah ini. Dah, sekarang nih, tadi ya pertumbuhan sekunder itu kan karena si kambium. Nah ini ya, gimana caranya dari sini jadi ini gitu ya, dari yang sempit menjadi yang lebar diameternya gitu kan. Nah, ini caranya nih seperti ini nih ya, yang gambar merah sama ungu ini. Tapi bentar bentar, kambium tuh dimiliki oleh, apa, tumbuhan yang jenis dikotil aja ya, hanya dimiliki dikotil gitu ya. Artinya pertumbuhan sekunder yang akan kita bahas ini hanya terjadi pada dikotil gitu ya. Kak, kalau pertumbuhan kalau monokotil gimana, Kak? Nah, kalau penambahan apa, ketebalan diameter pada monokotil itu terjadinya melalui penebalan sel aja gitu, penebalan sel. Selnya yang makin tebal ukurannya, tapi nggak ada penambahan sel, beda kayak yang dikotil. Kalau kambium ini menyebabkan ada sel baru gitu ya. Nah, pertumbuhan sekunder tadi ya, pertumbuhan sekunder
pertumbuhan sekunder pada dikotil. Ini ada penambahan sel baru. Ada penambahan sel. Kalau di monokotil nggak ada penambahan sel, cuma ada penebalan sel aja. Gitu. Nah sekarang urutannya kayak gimana nih? Urutannya kayak gini gitu ya. Nah kita fokus ke yang merah aja ya. Yang merah itu kan kambium vaskular ya. Ini yang akan kita bahas. Kalau kita ingat struktur batang dikotil itu kan kayak gini kan ya. Kakak ada yang digambar itu ya, yang digambar di papan tulis itu. Nah, kan seperti ini ya. Ini sebelum pertumbuhan sekunder seperti ini gambarannya. Di mana di tengah-tengahnya kambium. Di bagian luar kambium ini adalah floem, ya kan, jaringan pengangkut ya, pengangkut tapi yang tipe floem. Sedangkan yang dalamnya, dalam ini, nah ini adalah si silemnya. Jadi urutannya gitu kan ya, silem, urutannya silem, kambium, floem, gitu ya. Silem, kambium, floem. Ini yang belum pertumbuhan sekunder. Nah, ketika udah pertumbuhan sekunder, urutannya ini kita lihat titik acuhnya dari kambiumnya, gitu. Jadi arahnya itu dari dalam keluar, arahnya. Nah, ini kan ya nih udah ada tadi ya. Silem, kambium, floem, gitu kan ya. Silem urutannya, kambium, floem. Nah, nanti si kambium ini akan nambah sel dari dalam keluar untuk arah sini. Nah, pokoknya dari titik kambiumnya ke arah luar gitu ya, dari kambium keluar. Jadi arahnya itu arah dari kambium ke luar. Gitu ya, arah pertumbuhan sekunder dari kambium keluar. Nah, jadi kalau kambiumnya di sini, maka sel awal yang terbentuk adalah ya udah kambiumnya kan di sini. Terus yang barunya misalnya ini ya. Ini adalah silem kedua ya. X2 adalah silem 2 atau baru gitu ya. Silem lamanya di mana? Silem lamanya misalnya di sini ya. Nih, ini silem lamanya di sini. Terus floemnya ceritanya masih di sini ya. Floemnya masih floem pertama. Gitu. Jadi tumbuhnya ke sini nih. Set. Nah, ya. Terus selanjutnya apa lagi? Selanjutnya si kambium ini bikin floem nih. Floem kedua di samping dia. Ini floem kedua di sini. Nah, floem ke satunya berarti kedorong ke makin luar. Tuh. Ya, sama aja kayak yang sisi lem tadi. Silem 2, terus ini silem 1 gitu ya. Jadi yang paling dalam ini ya, paling dalam di batang tumbuhan gitu ya, yang paling dalamnya itu adalah silem tua gitu ya. Sedangkan yang paling luar, ah, paling luar ini adalah silem lagi, floem tua gitu. Itu adalah cara atau mekanisme pertumbuhan sekunder ya arahnya. Bayangin aja tadinya di sini isinya cuma kayak 3 sel gitu kan ya, 3 sel silem, floem.
Xilem, kambium, floem. Nah, di sini kenapa bisa jadi makin tebal ya? Soalnya xilemnya jadi ada 2, floemnya ada 2. Nah, nggak hanya 2 sih, nanti juga tambah lagi, ketiga, keempat, dan sebagainya. Itu jadi pertumbuhan sekunder mengakibatkan yang namanya lingkaran tahun. Gitu. Jadi 1 tahun itu nanti bisa dihitung ada makin banyak lingkaran berarti umur si pohon itu udah makin tua gitu. Karena ada silem barunya ada berapa, floem barunya ada berapa gitu, bisa dihitung. Oke, bisa dipahami pertumbuhan sekunder, Din? Bisa. Oke. Next ya. Nah, berarti udah selesai ya tahapan. Kalau pembungaan itu nggak dibahas sih biasanya kalau di level SMA ya, yang perkembangan kayak munculnya bunga itu nggak dibahas, jadi kita skip aja. Nah, sekarang kita langsung ke faktor-faktor aja ya. Jadi, nah ini ya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan tumbuhan ini bisa dibagi jadi 2 ya. Jelek banget. Jadi 2. Apakah dia berasal dari dalam atau faktor internal, dan apakah dia berasal dari luar, faktor eksternal. Dari dalam apa nih maksudnya? Dari dalam tumbuhan itu sendiri gitu ya. Dalam tumbuhan itu sendiri, faktornya. Apa tuh faktor yang berasal dari dalam diri sendiri? Itu ada 2, yaitu gen dan hormon. Kalau faktor eksternal itu berasal dari luar ya, seperti air, apa, udara gitu ya. Udara ini mempengaruhi ke kadar CO2 sama O2 gitu kan ya, dan lain-lain sih. Terus cahaya, terus suhu gitu ya, suhu, terus pH tanah misalnya kayak gitu ya. Apalagi tanah atau nutrisi gitu ya, tanah atau nutrisi dan lain-lain. Nah, kita bahas faktor internal dulu. Ya, faktor internal ada 2 hal ya yang mempengaruhi gen sama hormon. Kalau gen itu ya apa ya, eh sesuatu atau kayak kode gitu ya, kode yang diwariskan atau diturunkan dari tetua gitu ya, dari tetua ke anaknya. Dan ini mempengaruhi pola pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Jadi ini mah udah dari gennya gitu ya, emang dari keturunannya seperti itu. Misalnya ada yang tumbuhnya, ada yang perawakannya kecil ya memang soalnya dari ayah ibunya kecil semua, misalnya gitu kan ya. Kalau orang-orang ngomongnya kadang kayak gitu. Kalau hormon itu beda ya. Kalau hormon ini adalah, nah ini mirip sama enzim. Jadi dia adalah molekul protein dia ya, molekul protein fungsional. Nah, fungsionalnya sebagai apa? Ya, ini salah satunya ya karena kita ngebahas yang pertumbuhan dan perkembangan, salah satu fungsinya adalah pengatur tumbuh ya, salah satu fungsinya pengatur tumbuh. Yang kedua apa? Ada banyak gitu ya. Nah, itu ya. Hormon-hormon apa aja yang, mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan itu nih ya.
Auksin, giberelin, sitokin, etilen, asam absisat, asam traumalin, karin. Ntar detailnya ini kamu bisa lihat dari sumber mana aja. Ya, ini kita yang inti-intinya dulu ya, inti-intinya ya. Resumenya aja. Nanti kalau yang banyaknya, nanti coba kakak ini ya, yang dari rangkuman kakak nanti kakak kirim ke Dinda ya. Ini yang inti-intinya aja dulu ya, dari si auksin apa. Fungsinya hormon auksin adalah apa? Memicu pemanjangan ya, pemanjangan pemanjangan atau ya pertumbuhan memanjang gitu ya dari sel. Tuh. Ada lagi fungsi auksin, ada lagi gitu ya, banyak ya, nanti dihafal sisanya ya, nanti kakak kirim bahannya. Nanti juga kita bahas nih tentang si auksin ini ya, suka keluar ini soalnya ya, yang si auksin. Pengaruhnya nanti ada di slide berikutnya. Terus giberelin tadi kalau kita ngomongin perkecambahan, ingat kan giberelin memicu alfa amilase keluar. Jadi giberelin ini adalah fungsinya yang khasnya terlibat untuk apa? Memicu gitu ya, memicu apa? Perkecambahan. Perkecambahan. Terus yang khas lagi biasanya nih dia suka pertumbuhan raksasa. Tapi raksasanya itu maksudnya tuh gini, eh, tanaman kerdil kalau dikasih giberelin jadi normal gitu ya pertumbuhan raksasanya. Kalau sitokinin fungsinya apa? Dia terlibat dalam yang namanya pembelahan sel. Pembelahan sel. Nah, kalau nanti ini kita belajar juga di materi yang selanjutnya nanti ya, kelas 12 juga. Ya, kalau pembelahan sel maksudnya itu berarti ini ya, mitosis, meiosis ini. Terlibat dalam proses ini. Tepatnya, kalau mau tahu tepatnya ya, pembelahan sel. Jadi dia membuat buat spindle gitu ya, benang. Terlibat dalam proses pembuatan benang spindle yang nanti nih buat diperlukan untuk mitosis dan meiosis atau pembelahan sel gitu. Terus etilen, fungsi utamanya apa? Apa nih? Memicu pematangan ya, pematangan buah, ya kan? Ini kan ada ya di LKPD di Hinda gitu. Ini fungsi utamanya etilen. Terus asam absisat. Nah, asam absisat ini adalah hormon yang dikeluarkan ketika stres, hormon cekaman ya, atau apa cekaman itu? Kondisi yang tidak menguntungkan gitu ya, kondisi yang mencekam, kondisi tidak menguntungkan, istilahnya memang kayak gitu. Kondisi tidak menguntungkan atau stres lah ya. Nah, kalau tumbuhan stres, misalnya apa cekamannya itu? Misalnya itu misalnya contohnya kekeringan. Nah, maka apa yang dilakukan gitu ya, si asam absisat kekeringan lagi, kekeringan kekeringan. Nah, maka apa yang dilakukan si asam absisat gitu ya, untuk menghadapi si kekeringan ini ya, misalnya menggugurkan daun gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya mengurangi penguapan, misalnya gitu kan ya. Kan lagi airnya lagi dikit nih, jangan sampai makin kering tumbuhan karena banyak daun yang gugur gitu ya. Jadi harus saat-saat apa? Jangan makin banyak penguapan karena terlalu banyak daun gitu. Jadi daunnya digugurin aja di yang di-keep seperlunya aja gitu. Oke, jadi digugurkan daunnya. Terus apalagi dormansi.
dormansi biji gitu ya. Jadi jangan ada perkecambahan dulu soalnya nggak ada sumber airnya, misalnya kita kan kekeringan atau cegah, apa, ya dormansi biji ini terkait dengan cegah, reproduksi gitu ya, udah, tahu lagi kekeringan gitu, jadi jangan, reproduksi karena kalau lagi reproduksi kan butuh sumber energi yang banyak. Nah itu contoh-contohnya ya. Nanti ya detailnya nanti kamu baca sendiri dihafalin aja. Ini yang biasanya yang khas-khas deh. Terus asam traumalin. Asam traumalin dari namanya aja trauma gitu kan, trauma. Jadi ini hormon luka gitu ya, hormon, apa, yang keluar ketika luka gitu ya. Jadi atau apa, penutup luka lah gitu ya, penutup luka. Jadi memicu sel untuk menutup luka. Nah, dengan mengeluarkan misalnya getah, kayak gitu-gitu ya. Kan, tumbuhan juga bisa terluka kan, misalnya digores sama, eee, kukunya harimau, misalnya kayak gitu tuh batangnya luka kan, maka asam traumalin keluar, gitu. Sedangkan kalin terakhir, dia ini fungsinya adalah organogenesis ini berarti apa, pembentukan organ, ya. Artinya kalin ini dia yang membentuk si akar, batang, daun gitu ya, ada di daerah-daerah tersebut. Nah, kalau rizokalin dia nanti akan membentuk organ akar. Kaulokalin kaulokalin dia akan membentuk batang. Terus, filo filokalin dia akan membentuk daun. Dan terakhir antokalin dia akan membentuk bunga, gitu. Itu hormon-hormon pengatur tumbuhan ya. Ini hafalan sih ya. Nah ini ya yang penting ini tolong diperhatikan ya Din ya, si auksin. Ah, nah udah siap ya? Yang tadi ada yang mau ditanyain dulu Din, yang sebelum-sebelumnya? Enggak. Enggak? Oke, kita lanjut ke auksin ya. Auksin ini memang dibahas kasus ini ya, soalnya ya yang penting gitu kan. Kita nggak bahas hormon-hormon yang lainnya. Nah, si auksin ini tadi kan fungsinya apa? Pemanjangan sel kan ya? Pemanjangan sel. Nah, ternyata auksin ini dia nih, cahaya menghambat auksin. Jadi auksin akan, apa, dihambat gitu ya, dihambat atau rusak lah ya, dihambat atau rusak oleh cahaya. Nah, gitu ya. Bentar, ini belum dulu ya, karena ini tuh kesimpulan. Nah, terus gimana nih, kasus apa yang bisa ditarik dari pernyataan auksin ini dihambat oleh cahaya? Nah, ini kita lihat 2 kasus nih ya, ada 2 kasus nih. Ini tuh sebenarnya ada 2 kasus. Kita bagi 2 ya. Ini keadaan satu ya, keadaan satu. Yang ini ya, yang kiri. Yang ini yang keadaan 2. Bedanya apa? Kita lihat dari apa, sumber cahayanya. Di keadaan satu, itu cahayanya tuh, menyebar, nggak ada di satu sisi. Atau kita bisa bilang dia di tempat terang. Nah, kalau di tempat terang apa yang terjadi?
Nah, auksin ini kan menyebar ya, nggak tepat di atas sini ya, sebenarnya kayak menyebar gitu ya, atau tempatnya terang pokoknya. Auksin kan normalnya di apa tadi, ujung ya kan. Auksinnya akan ada di sini gitu ya, di apex sini, di ujung sini, sehingga ya udah pertumbuhannya normal gitu ya. Pertumbuhan, jadi kalau di tempat terang ini pertumbuhan normal. Nah, auksin, yang tadinya di atas sini bisa turun juga ke bawah ya untuk apa, malah kecoret. Untuk memicu pertumbuhan si akar tadi ya, pertumbuhan akar untuk masuk lebih dalam gitu kan ya. Nah itu, tapi yang jelas responnya si tumbuhan ini pertumbuhannya normal. Pertumbuhan normal itu indikatornya apa? Jadi selnya sehat gitu ya, tidak rapuh gitu ya, tidak rapuh, kuat gitu ya. Dan yang kedua adalah itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Tumbuhan jangan sel ya, tumbuhan tidak terlalu tinggi. Apa, Nak? Oh itu mana? Oh, nggak tahu, coba cari. Udah hilang kali. Jadi tumbuhannya tidak terlalu tinggi justru. Tumbuhan tidak tidak terlalu tinggi. Nah, itu pertumbuhan normal. Nah, sekarang keadaan yang kedua. Ini kita bisa katakan keadaan kedua ini ya, sumber cahaya satu sisi. Sumber cahaya satu sisi atau bisa kita bilang dia di tempat yang gelap gitu ya. Maka pertumbuhan apa yang terjadi? Nah, misalnya ini tuh ibaratin ini ditaruh di dalam kardus gitu ya. Terus sumber cahaya dibolongin nih. Berarti kan sumber cahayanya hanya dari sini, sisi kanan gitu ya. Yang sebelah sini nggak ada sumber cahayanya ya, karena datangnya dari sini. Datangnya dari sumber si cahayanya. Maka apa yang terjadi? Nah, kita ingat kalau auksin dihambat oleh cahaya. Nah, ini kan, datangnya kan dari kanan nih ya. Berarti, nanti si auksin yang tadinya di sini ya, tadinya di sini gitu ya, dia bakal ke sini, pindah, sisi yang kiri, gitu. Nah nah, sisi yang kanan ini tidak ada auksin, tidak ada auksin. Kenapa? Karena dia dekat dengan sumber cahayanya. Jadi dia lari semua ke kiri semua. Jadi auksinnya numpuk di kiri gitu ya. Ini justru banyak banyak auksin gitu. Nah, akibatnya apa? Ini kan jadi nggak seimbang ya. Di kirinya banyak auksin, di kanannya nggak ada auksin. Akibatnya apa? Berarti sel-sel yang di kiri, gitu ya, sel-sel yang di kiri, jadi lebih panjang kan? Sel-sel yang di kiri ibaratnya gini. Sel yang kirinya lebih panjang karena banyak auksin ya. Sel yang di kanannya ya tetap semula, gitu kan? Kan nggak ada auksinnya. Nah, jadi kan nggak seimbang gitu kan ya. Sedangkan kan nggak mungkin kayak gini kan ya, karena dia satu bangunan kan, satu tubuh. Maka yang terjadi adalah belok seperti ini, bengkok gitu ya. Yang ininya panjang gitu ya, kirinya panjang, yang satunya lagi yang kanannya jadi pendek. Kanannya jadi pendek. Alias mereka bengkok gitu ya. Tapi lebih panjang kalau dibandingkan dengan yang normal gitu ya. Jadi, nah untuk keadaan 2 atau di tempat gelap, pertumbuhannya apa yang terjadi? Pertumbuhannya itu justru panjang ya, lebih panjang.
Tapi panjangnya itu bukan sesuatu yang good gitu ya, justru ini merugikan. Bentar, karena dia bengkok. Terus kenapa Kak kalau bengkok? Bengkoknya ini kan membuat selnya membuat si batangnya jadi rapuh gitu kan ya. Ya gimana nggak rapuh, orang di sini nggak ada hormon tumbuhnya, cuma numpuk di satu sisi gitu kan, jadi gampang patah gitu ya, gampang patah karena bengkok tadi ya. Meskipun lebih panjang, tapi dia rapuh gitu ya. Nah, atau tidak sehat lah, tidak sehat. Nah, keadaan tumbuhan yang kayak gini, ini namanya etiolasi, gitu ya. Jadi etiolasi adalah, pembengkokan gitu ya, sel-sel batang tumbuhan karena atau keadaan sel gitu ya, keadaan sel yang tidak sehat, rapuh gitu ya, akibat, auksin yang menumpuk di salah satu sisi. Nah, satu lagi nih, yang terjadi pada tempat gelap ini adalah fototropisme. Jadi auksin menyebabkan fototropisme. Nah, kalau kita lihat nih, karena tadi beloknya kan, menyebabkan bengkok kan ya, bengkoknya kan ke arah datangnya cahaya. Nah, seolah-olah bahwa, tumbuhan ini gerak ngikutin arah datangnya cahaya gitu kan, karena kan bengkoknya ke sini, bengkoknya ke arah datangnya cahaya. Ini namanya fototropisme gitu ya. Jadi auksin menyebabkan fototropisme juga gitu ya. Gerak, mendekati cahaya, gerak tumbuhan mendekati aduh, mendekati mendekat oh nggak bisa, mendekati cahaya gitu aja ya, nggak bisa deh, terlalu bawah. Gerak mendekati cahaya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin auksin, berarti si auksin ini etiolasi, kata kuncinya ya, kata kuncinya. Etiolasi, terus fototropisme, sama dihambat cahaya ya. Dihambat cahaya. Nah, terus tadi, cahaya, sebenarnya cahaya satu sisi ya, cahaya itu kan tadi menghambat auksin kan ya, hambat auksin. Sedangkan auksin fungsinya untuk pertumbuhan memanjang, berarti kalau cahaya menghambat auksin, dia menghambat pertumbuhan memanjang atau pertumbuhan tinggi gitu ya. Jadi cahaya ini menghambat pertumbuhan panjang, gitu ya kesimpulannya. Cahaya menghambat pertumbuhan memanjang maksudnya ya, pertumbuhan tapi kita butuh cahaya enggak? Ya tapi tumbuhan butuh cahaya enggak? Ya butuh, ya kan? Butuh untuk apa? Fotosintesis tetap, gitu. Tapi untuk, ketinggian si tumbuhan, justru cahaya ini menghambat tingginya tumbuhan. Jadi biasanya kalau di soal itu ada data nih, di tempat gelap itu 20 senti panjangnya si batang, di tempat terang cuma 10 senti. Jadi kesimpulannya apa? Berarti cahaya menghambat pertumbuhan memanjang. Nah, kamu harus tahu historinya dari mana, karena cahaya menghambat si auksin tadi, gitu ya. Tapi si panjangnya tumbuhan ini juga sebenarnya bukan sesuatu yang bagus gitu ya, karena meskipun panjang tadi lebih rapuh gitu ya, dari segi kesehatan selnya ini nggak bagus.
Oh, nah itulah auksin yang banyak dibahas. Jadi tentang si fototropismenya, etiolasi, sama cahaya yang menghambat pertumbuhan. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini bisa dimengerti? Berantakan banget. Gimana, Din? Bisa dilanjutkan? Oh, Agak ini kurang ada. singkat tapi lanjut aja. Oke. Eh, yang nggak apa-apa nih lanjut. Apa yang mana yang pusingnya? Nanti aku minta record kakak aja. Oke. Nah, ini ternyata ada ya dibagi jadi 2 slide. Oh iya, udah ada nih etiolasi. Cuma nggak ada yang fototropismenya ya. Nah, kalau ini sih ya sedikit doang sih ya faktor eksternal ya. Itu udah selesai ya faktor internalnya. Kalau hormon yang dibahas detail cuma auksin aja sih. Memang karena dia tadi ngaruhnya ke fototropisme sama etiolasi tadi ya, spesial. Kalau faktor eksternalnya ini ya tuh udah kakak rinciin tadi. Cahaya, tapi tetap dibutuhkan ya. Untuk apa? Tadi untuk fotosintesis kan ya. Fotosintesis. Artinya dia sumber energi ya bagi tumbuhan. Terus, apalagi? Suhu ini mempengaruhi kerja enzim tumbuhan, mempengaruhi kerja enzim untuk metabolisme si tumbuhan ya. Nah, ini yang nyambung ke enzim kemarin ya. pH juga sama ya, diperlukan untuk karena mempengaruhi kerja enzim untuk metabolisme. Air dibutuhkan sebagai apa? Banyak ya, pelarut reaksi gitu ya, pelarut reaksi kimia. Terus apalagi bahan fotosintesis ya, kan fotosintesis kan apa? CO2 plus H2O gitu kan ya, berarti H2O salah satu bahan fotosintesis. Terus apalagi ya media transportasi gitu ya. Media transportasi. Nah, sekarang udara. Udara ini ada tadi ya CO2 sebagai apa? Bahan fotosintesis. Sintesis. Terus apa? O2 dibutuhin untuk apa? Untuk respirasi gitu ya. Tumbuhan respirasi Kak? Iya, respirasi juga. Jadi dua-duanya kalau tumbuhan ya fotosintesis iya, respirasi iya. Nutrien atau makanan gitu ya, ya untuk sumber energi gitu ya, sumber energi dan materi. Plus materi. Nah, untuk nutrien ini ada 2 kelompok ya. Ada makronutrien, dan mikronutrien. Nah, ini nanti detailnya kamu lihat dari dari apa rangkuman kakak aja ya. Ini hafalan sih. Makronutrien itu intinya dibutuhkan dalam jumlah banyak, kalau mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Unsurnya apa aja, zat-zatnya nanti ada di rangkuman. Kelembapan ini mempengaruhi apa? Laju transpirasi tumbuhan. Laju transpirasi itu apa? Transpirasi penguapan ya. Mempengaruhi penguapan pada tumbuhan. Itu sih. Kalau tanah gitu ya, ya tanah itu ada juga sih. Tanah itu ya apa fungsinya? Sumber nutrien ya. Sumber nutrien dan sumber air. Selesai faktor-faktor ya. Oke, nah ini sedikit ya terakhir tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Biasanya yang dibahas tuh cuma fase embrionik aja, fase yang sebelum lahir. Karena setelah lahir itu gampang ya, kayak misalnya urutannya
bayi, anak-anak, remaja, dewasa. Kan tahu ya khas-khasnya dari masing-masing gitu ya. Yang baru ini ya nih fase embrionik aja ya, fase prakelahiran yang kita bahas ya. Urutannya itu dari zigot, morula, blastula, gastrula. Nah, untuk diferensiasi embas embrionik ini adalah bagian dari organogenesis atau pembentukan organ. Nah, ini urutannya diingat sama Dinda, suka keluar ini ya urutannya. Nah, jadi kan dimulai dari zigot kan ya. Jadi ada ovum, ini kan fertilisasi nih ya. Kita mulai dari fertilisasi. Jadi hewan terbentuk gitu ya, hewan baru terbentuk dari pembuahan ya kan antara sel telur ibu dan sel sperma ayah gitu ya. Nah, ada sel telur, ada sel sperma, fertilisasi akhirnya jadi apa, ini ya fertilized egg ini ya. Jadi sel telur, mmm, terbuahi gitu ya. Sel telur terbuahi inilah yang kita sebut dengan zigot ya. Jadi zigot itu adalah sel telur yang terbuahi. Nah, kan tadi sel telur satu sel sperma satu sel. Berarti, zigot 2 sel dong, Kak? Enggak ya, zigot ini sifatnya uniseluler ya, jadi dia satu sel. Namanya melebur, melebur itu ibaratnya dicampur gitu ya. Misalnya ininya biru, spermanya misalnya merah, ya kalau warna dicampur ya jadi dalam satu ini ada 2 gitu ya. Apa yang bercampur sih? Ya kode genetiknya. Tapi jadi 2 sel enggak, kan ini udah jadi satu, melebur, namanya melebur, jadi uniseluler ya. Terus zigot akan membelah gitu ya, dari tadi kan zigot satu ya, satu akan berubah jadi 2 gitu kan ya. Nah, ya ini ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4 kan ya, 4 jadi 8, berarti rumusnya 2 pangkat N gitu ya, pembelahan ke berapa. Nah, proses dari 1 jadi 2 sampai banyak sel itu, ini namanya adalah pembelahan sel gitu ya, cleavage ya, bukan pembelahan sel mitosis meiosis tadi ya, beda ya, cleavage prosesnya. Nih, ada di sini. Cleavage adalah pembelahan sel yang meningkatkan jumlah sel gitu ya dalam proses pembelahan embrio. Jadi zigot mengalami serangkaian pembelahan atau kita bilang cleavage dari 1 sampai akhirnya jadi banyak sel. Nah, ini digambarnya akhirnya 8 sel nih gitu ya. Nah, gitu. Terus sampai akhir ya membentuk yang namanya morula. Tadi ingat kan ya urutannya dari zigot terus morula gitu ya. 1 zigot, 2 morula nih. Morula itu apa? Jadi dia adalah kumpulan sel ya, morula kumpulan sel yang membentuk struktur seperti apa, bentuk kayak bola padat gitu ya, bola padat atau suka kadang-kadang dibilangnya juga seperti anggur gitu. Yang pada intinya bola padat atau anggur ini tidak ada ruangan di dalamnya ya, padat kan ya, tidak ada rongga gitu ya. Itu morula ya. Kemudian si morula ini, nah ini ya, ini proses ketiga. Morula kemudian akan develop atau berkembang gitu ya, menjadi satu sel yang di tengahnya itu diisi air gitu. Tadinya kayak begini, terus si sel-sel ini membentuk lingkaran. Tadinya kan padat nih, ngumpul nih, bergerumpul. Sekarang lingkaran kecil, lingkaran besar nih, biar rapi gitu ya kan. Jadi si sel-selnya nah membentuk kayak lingkaran gitu ya. Dengan, di tengahnya ini nantinya berisi air gitu. Jadi ibaratnya kayak pipa nih sekarang dikasih jalur untuk lewatnya air gitu ya. Nah, si struktur seperti ini sel gitu ya, dengan air di tengahnya, itu disebut dengan blastula gitu ya. Jadi kalau
blastula itu adalah kumpulan sel dengan bagian tengah gitu ya atau inti berisi cairan. Nah, si cairan ini ya disebutnya dengan blastosol. Ingat ya, sol-sol itu kan berarti kan air ya. Si cairan ini namanya blastosol. Begini blastula, cairannya blastosol gitu ya. Nah, kadang-kadang blastula ini juga disebut blastosista. Nah, sama aja ya. Sebenarnya ini tuh namanya itu tergantung si jenis hewannya apa sih gitu. Kalau mamalia biasanya namanya blastosista memang. Kalau katak, nah itu blastula namanya. Cuma nggak usah dibedain itu di level kuliah biasanya. Pokoknya blastula sama blastosista anggap aja sama gitu ya. Jadi si sel-selnya yang berisi blastosol. Nah, dari blastula kemudian keempat ya, tahapan keempat ini. Tahapan keempat adalah gastrula. Si gastrula ini bedanya dengan blastula apa? Jadi kalau gastrula diawali nih ya, diawali dengan invaginasi gitu ya. Jadi di early gastrula awal ada proses invaginasi. Apa itu invaginasi? Invaginasi adalah pelekukan apa nak? Ya, sama ya Bu. Pelekukan, bentar lagi. Pelekukan ke dalam. Nah, kalau Dinda lihat tadinya kan begini ya. Nah, sekarang dia agak melekuk nih ke dalam. Set gitu, melekuk ke dalam ya. Di satu sisi ya, di satu sisi. Set melekuk ke dalam di satu sisi. Itu awal dari gastrula itu ada invaginasi. Terus pas di akhir gastrula itu dicirikan dengan terbentuknya masih di gastrula ya, terbentuk 3 lapisan embrional. Nah, ini kalau ini 2 ya. Itu sekali lagi itu tergantung tergantung hewannya gitu. Cuma karena ini kita lebih ke manusia aja ya atau hewan mamalia lah maksudnya ya. Nah, ini tuh akhir gastrula itu dicirikan dengan terbentuk terbentuk 3 lapisan embrional. Apa aja lapisannya? Ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, jadi hewan itu kalau yang hewan tingkat primitif, hewannya masih nggak maju gitu ya, cuma 2 lapis doang. Tapi kalau hewannya udah vertebrata gitu ya, udah 3 lapis dia punyanya, gitu ya. Jadi ini tuh pelekukannya udah lebih ke dalam lagi nih, gitu ya. Menghasilkan 3 lapisan. Si pelekukan ini tadi invaginasi mengakibatkan ada 3 lapisan, terbentuk 3 lapisan. Ektoderm, mesoderm, endoderm. Nih biar lebih jelasnya yang ini dilihatnya gambarnya. Nah, tadi ya. Nih, bagian yang paling luarnya yang kuning gitu ya, kuning adalah ektoderm. Terus di bagian yang melekuk ke dalamnya, pink ini adalah endoderm, gitu ya, lapisan dalam. Kemudian lapisan di antara lapisan luar dan dalam ini yang akan jadi lapisan tengah atau mesoderm. Gitu. Jadi 3 lapisan itu adalah ekto, meso, endo. Gitu ya. Nah, kemudian apa nih di dalam endo ada sesuatu arkenteron. Jadi kalau arkenteron ini adalah saluran pencernaan primitif, primitif atau apa ya, saluran pencernaan
ketika embrio gitu. Jadi ketika embrio atau masih di dalam kandungan gitu ya, saluran pencernaannya itu berupa arkenteron gitu ya. Nah, gitu ya, jadi luar, tengah, dalam, terus pas masih embrio saluran pencernaannya di arkenteron. Terus ada blastofor. Apa blastofor? Blastofor itu bukaan ya. Blastofor ini adalah bukaan atau, lubang gitu ya. Nah, kalau, eee, pada hewan-hewan yang tingkat tinggi, blastofor ini akan menjadi anus gitu ya nih. Deuterostom apa maksudnya? Ini tuh kelompok hewan gitu, kelompok hewan. Ada yang Deuterostomia sama Protostomia. Kalau hewan yang Deuterostomia, lubang ini, blastofor ini akan berkembang menjadi anus gitu. Siapa hewan yang Deuterostomia? Ini cuma vertebrata. Vertebrata sama Echinodermata nih, Echinodermata. Nah, sedangkan untuk hewan-hewan yang, jadul gitu ya, yang kurang maju, blastofornya ini akan berubah menjadi mulut. Untuk hewan Protostomia. Siapa aja dia? Banyak ya dari mulai apa ya, kalau porifera enggak. Cnidaria gitu ya, Coelenterata, inget kan ya di bab hewan tuh banyak lah ya, Coelenterata, terus Molucca, banyak pokoknya. Yang hewan-hewan invertebrata ya, atau nggak punya tulang belakang gitu. Rata-rata blastofornya berubah jadi mulut atau hewan Protostomia. Nah terus tadi habis dari gastrula kan terbentuk 3 lapisan kan ya, ektoderm, mesoderm, endoderm. Kemudian si masing-masing lapisan ini membentuk atau berdiferensiasi berubah jadi organ. Di mana ektoderm berubah jadi ini ya, epidermis, kelenjar-kelenjar, minyak sama keringat. Ini kan bagian dari alat indera ya. Rambut, saraf. Nah, pokoknya bagian-bagian terluar dari tubuh ya. Kalau kita perhatiin epidermis itu kan kulit di luar, saraf di luar. Iya agak keluar gitu ya. Terus si minyak kelenjar keringat juga bagian dari kulit gitu. Jadi ektoderm bagian terluar dari tubuh kita. Mesoderm kemudian akan berdiferensiasi jadi tulang, otot, jaringan ikat, organ-organ sistem peredaran darah, organ-organ sistem ekskresi, dan organ-organ sistem reproduksi. Sedangkan endoderm akan berubah jadi organ-organ pencernaan dan pernapasan. Gitu, Din. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah jam berapa? 9.47 ternyata. Enggak. Enggak bisa dimengerti. Nanti coba diulang lagi dulu ya. Misalnya ada yang nggak ngerti boleh ditanyain ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya, Din? Ini Enggak. enggak ya, ini kakak ini belum. Bentar dulu. Jangan ditulis. Bentar ya. Oh. Ya, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf ya, Din ya. Sukses apa UH-nya. Tes UH-nya kita tutup ya pertemuan kali ini dengan